Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhammo hawi rakanti Dhamma jaringti. Dhamma akan melindungi mereka yang mempraktekannya. Romo Pandita yang hadir dalam upacara Hari Raya Asada Puja 25 64 Buddhis Era, sekaligus yang mimpin Puja Bakti perayaan Asada Puja di Wihara Swanadipa, Bandar Lampung, beserta umat Buddha Wihara Swanadipa maupun Bapak Ibu Saudara-saudari sedama yang saat ini bergabung bersama kami untuk melakukan kebajikan. Anda mendengarkan Dhamma Desana, saya untuk menyampaikan Dhamma Desana. Keduanya akan mendapatkan kebajikan karena memang mendengarkan Dhamma sarana untuk berbuat baik dan menyampaikan Dhamma juga sebagai sarana berbuat baik. Namun terlebih dulu, marilah kita memuja kepada Sang Buddha. Namo Buddhaya. Sotihotu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga, dimanapun Anda berada. Semoga Anda senantiasa dalam berkah perlindungan Sang Ti Ratana. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, kita membaca sejarah dan mengetahui sejarah khususnya perayaan Asada Puja atau Asala Puja tidak lain diputarnya roda Dhamma yang pertama kali Guru Agung Mahasempurna Sang Buddha kepada Panjawagya Bhikkhu, sehingga Dhamma bisa bermanfaat dalam alam semesta ini karena telah diputar roda Dhamma di Taman Rusa Isipatana oleh Guru Agung Mahasempurna Sang Buddha. Itulah sekelumit daripada sejarah yang sedikit saya untuk mengingatkan Bapak Ibu kita semua, khususnya karena saat ini umat Buddha Wihara Swanadipa telah merayakan Hari Raya Asada, kendati tidak dirayakan seperti tahun-tahun yang lalu. Sekarang melalui online kita bisa juga menyikapi keadaan sekarang. Yang terpenting adalah esensi daripada perayaan Asada Puja sebagai umat Buddha yang patut untuk didapatkan, yaitu mengenal sejarah pemutaran roda Dhamma, dan setelah roda Dhamma itu diajarkan, kita semua sebagai umat Buddha wajib untuk melatih, mempraktekkan Dhamma itu agar kita mendapatkan manfaat daripada terputarnya roda Dhamma
dalam kehidupan ini. Maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudari sedama dimanapun saat ini Anda berada yang bergabung bersama kami, saya ingin mengajak Ibu Bapak untuk membahas Dhamma dengan tema atau sebagai batasan, yaitu Dhamma sebagai obat. Karena Dhamma sudah diajarkan Guru Agung Mahasempurna Sang Buddha kepada 5 pertapa, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari ini kita bisa mengimplementasikan, mempraktekkan Dhamma yang diajarkan Guru Agung Mahasempurna Sang Buddha sebagai obat dalam menjalani kehidupan ini. Begitu pembatasan daripada bahasan Dhamma sebagai tema, Dhamma obat atau sebagai obat. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, memang kita ini sakit Bante? Kok Dhamma diposisikan sebagai obat? Ibu Bapak, jika itu yang menjadi pertanyaan, atau setidaknya berpikir dalam benak yang memikirkan, maka jawabannya adalah iya, kita ini memang sakit. Tanda petik, sakit itu bisa kita ketahui dari 2 sisi. Karena kita memang terlahir sebagai manusia terdiri dari 2 komponen, atau dengan istilah nama dan rupa, lahir dan batin. Itulah akan eksistensi kita terlahir di dunia, ada komponen lahiriah dan ada komponen yaitu batin. Maka keduanya itulah sebenarnya kalau kita teliti dengan jelas, maka kita sesungguhnya belum sehat. Atau andai kata sehat, sehat itu baru sementara, itu pun sehat dalam batasan fisik. Kalau batin, belum tentu kita itu sudah sehat secara batin. Disinilah pentingnya Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang bergabung untuk perayaan Asada Puja pada saat ini, kendati kita ada dalam posisi yang berbeda, namun kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk berbuat baik dengan belajar Dhamma bersama. Begitu Dhamma diposisikan sebagai obat, mengingat kita dalam kehidupan ini belum sembuh secara total, khususnya batin itu justru sebagai putujana itu dikatakan dengan tanda petik, orang yang masih tapanya putujana itu batinnya masih dicengkeram oleh kekotoran batin. Dalam keadaan batin yang masih dikuasai atau didominasi oleh kekotoran batin, di situ dikategorikan batin yang belum sehat. Namun Bapak Ibu, kita akan awali dari bahasan melalui lahiriah kita, jasmani ini. Begitu kita terlahir dengan membawa materi, yaitu rupa, yaitu jasmani ini, yaitu fisik kita ini, diketahui atau tidak diketahui, keberadaan fisik kita, rupa kita, jasmani kita, mulai dari ujung rambut, yang paling tinggi dari kita adalah ujung rambut kita, dan yang paling rendah
ujung kuku jari kaki kita. Hampir 2 meter yang tingginya sangat ideal. Fisik yang dimulai dari ujung kuku sampai ke ujung rambut sesungguhnya adalah berpotensi untuk berpenyakitan. Oleh karenanya, mungkin bisa ditemukan 1 bulan orang itu sehat, 1 tahun orang tersebut sehat, atau 2 tahun, 3 tahun, sampai 10 tahun orang tersebut bisa sehat, namun tidak bisa bebas dari penyakit. Kendati dinyatakan sehat, namun belum terbebas daripada penyakit. Oleh karenanya, Dhamma mengajarkan kita, Dhamma diajarkan supaya kita mengerti Dhamma. Guru Agung Maha Sempurna mengajarkan Dhamma kepada umat manusia untuk merenung akan keberadaannya, terlahir membawa materi atau jasmani ini. Yading dhammumhi, yading anati itu. Wajar menyandang penyakit dan belum terbebas dari penyakit. Karena kelahiran dengan membawa materi, di antaranya komponennya adalah dari ujung kuku sampai ujung rambut berpotensi muncul, berkembang penyakit itu. Contoh misalnya, Ibu Bapak, Anda, kita pada saat berjalan, apabila kita tidak merhatikan jalan pada saat kita berjalan dengan baik, bisa jadi jari kita kebentur batu atau benda-benda keras lainnya, sehingga jari itu bisa mengalami sakit. Nah itu kan salahnya orang yang berjalan tidak berhati-hati, Bante. Misalnya begitu. Ibu Bapak, bukan dari itu juga potensi penyakit dari jari itu. Bisa juga karena mempunyai jari, kita makan, konsekuensi daripada mempunyai fisik khususnya jari, maka bisa juga kena sakit yang namanya asam urat. Atau juga kena benda-benda lainnya, jari kaki itu bisa mengalami sakit. Bisa juga digigit serangga dan lain sebagainya. Bukan hanya wilayah kaki saja, tapi juga bisa semuanya. Bahkan sampai yang dalam. Kalau tidak sakit kaki, bisa sakit perut. Kalau tidak sakit perut, bisa sakit kepala. Kalau tidak sakit kepala, bisa sakit gigi. Kalau nggak sakit gigi, bisa juga semuanya sakit. Akhirnya menjadi sakit hati. Ibu Bapak, itu fakta. Itulah penyadaran pada diri kita bahwa kita itu belum terbebas dari penyakit. Suatu saat penyakit itu tidak kita harapkan, penyakit itu pasti datang. Bahkan sekarang bisa juga ada yang sudah mengalami sakit itu. Nah inilah pentingnya Dhamma sebagai obat. Supaya kita bisa untuk mengobati badan kita, tubuh kita, jasmani kita. Karena kita lahir dengan jasmani, manakala jasmani kita sakit, kita bisa mengobati dengan Dhamma. Ibu Bapak, bagaimana sekiranya kita untuk mengobati batin kita, mengobati fisik kita, maksud saya, dengan Dhamma yang diajarkan Sang Buddha.
Apabila kita bisa mengerti, kita terlahir membawa fisik atau jasmani ini, jasmani atau fisik kita ini berpotensi untuk tumbuh berkembang sakit, pemahaman itulah, pengertian itulah, penyadaran akan eksistensi kita itu dhamma. Dhamma yang kita pelajari berupa pemahaman akan eksistensi kita, kita lahir membawa jasmani, dan jasmani ini membawa potensi untuk tumbuh berkembang penyakit. Manakala jasmani ini sakit, kita berobat. Disesuaikan, bisa berobat ke dokter, cara medis, bisa kita berobat secara tradisional, bisa juga berobat dengan cara-cara yang lainnya. Yang terpenting adalah tidak melanggar dhamma atau sesuai dengan kebenaran dan kebajikan itu. Pada saat seseorang itu sakit, lantas berobat karena mempunyai pemahaman, timbul rasa tenang. Kendati sakit, berobat sedang berjalan, kesembuhan belum didapatkan, tetap sabar, tetap tenang untuk menunggu proses daripada kesembuhan sakit yang diderita itu. Ketenangan, pemahaman, kesabaran akan pengobatan penyakit, itulah obat. Obat untuk mengobati fisik, manakala rupa, jasmani, ini yang memang belum terbebas dari penyakit. Inilah yang sering dilupakan ibu bapak, manakala orang sakit sebagai konsekuensi logis daripada kelahiran, lantas orang tersebut berobat. Setelah berobat, minum obatnya. Setelah minum obatnya, nuntut supaya cepat sembuh. Faktanya, kesembuhan itu belum hadir pada orang yang sakit itu. Apa yang terjadi? Emosi, protes, berontak. Jika hal itu yang terjadi, ini pada umumnya, jika hal itu yang terjadi, obat yang ada di dalam dirinya, berupa pemahaman, berupa ketenangan, berupa kesabaran, wujud daripada pemahaman dhamma tentang kehidupan itu, tidak digunakan. Maka sakit yang diderita oleh siapapun, pasien yang sedang berobat itu, sangat sulit untuk diobati. Karena dia tidak mempunyai ketenangan, kesabaran, dan pemahaman akan eksistensinya terlahir di dunia bahwa fisik ini tidak lepas daripada sakit. Ibu bapak, saudara-saudari sedama, itu jika kita bawa kepada tuntutan akan kesembuhan, manakala pada saat berobat itu kesembuhan belum datang. Belum lagi kalau mengakulasi. Ngakulasi akan apa? Ngakulasi akan biaya dari pengobatan itu sudah keluar banyak. Ini akan menjadi persoalan lagi. Kalau tidak mempunyai pemahaman tentang hidup, kalau tidak mempunyai ketenangan tentang hidup, pengeluaran yang digunakan untuk berobat akan menjadi tekanan secara kejiwaan. Lain kalau orang yang mengerti, kalau yang memahami tentang kehidupan ini, ibaratnya adalah mempunyai pemahaman dhamma, dhamma itu sebagai obat. Seberapapun pengeluaran biaya yang digunakan untuk berobat,
dia tidak akan menjadi beban. Karena apa? Karena dia mencari setelah dia mendapatkan untuk digunakan. Di antaranya menggunakannya itu manakala sakit untuk berobat. Jadi tidak memikir beban pengeluarannya, tapi sadar mengerti bahwa suatu waktu hidup ini adalah sakit. Kalau sakit butuh pengeluaran, jadi kalau apa yang sudah didapatkan dikeluarkan untuk biaya pengobatannya, karena mengerti tentang kehidupan ini, Dhamma telah dimilikinya, Dhamma sebagai obat, maka pengeluaran daripada pengobatan tidak akan menjadi beban, sehingga proses dalam pengobatannya itu akan bisa mudah mendapatkan kesembuhan. Karena tetap tenang, sabar, mengerti, walaupun luar biaya banyak, dia tidak akan terbebani, karena dia mencari itu untuk digunakan. Sebab kalau mencari tidak digunakan pada saatnya, kalau hidup ini berlalu, maksud saya berlalu, tahu toh Bapak Ibu, jika kematian itu datang sebagai konsekuensi daripada kehidupan, toh sebanyak apapun yang telah Anda, yang telah kita cari dan kumpulkan, tak ada yang dibawa. Karena telah mengerti itu, maka tidak akan terbebani. Kapan saatnya mencari, cari. Kapan saatnya menggunakan, dia gunakan. Karena memang begitu adanya. Inilah Dhamma menjadi obat manakala fisik ini sakit. Maka jasmani yang sakit itu akan mudah untuk disembuhkan. Jika hatinya tenang, pikirannya tenang, pengobatan secara normatif itu, entah itu ke medis atau entah itu secara tradisional dilakukan, maka kesembuhan bisa diharapkan. Inilah yang saya maksudkan, Ibu Bapak, saya ajak untuk memahami apakah kita ini dalam posisi sakit, Bante, saya akan sehat. Ya, kita dalam posisi sakit karena kita belum bebas dari penyakit. Andai kata kita saat ini sehat, kita pun suatu saat akan berpenyakitan atau tidak bisa lepas daripada konsekuensi kelahiran, yaitu mengalami sakit. Belajar Dhamma, memahami Dhamma, mempraktikkan Dhamma akan bisa menjadi obat, khususnya kalau ragawi kita, jasmani kita mengalami sakit. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedhamma, Dhamma diajarkan, roda Dhamma diputar Guru Agung Mahasempurna Sang Buddha pada Asala Puja. Bukan hanya untuk pengobatan fisik, karena fisik ini seberharga apapun, fisik ini sebaik apapun, fisik ini sepenting apapun dalam kehidupan kita, toh pada akhirnya fisik kita ini akan kita tinggal, akan terbuang, akan rusak, membusuknya. Oleh karenanya kita perlu ingat, roda Dhamma telah diajarkan, roda Dhamma telah diputar, Dhamma telah diajarkan untuk mengetuk batin kita masing-masing secara individu kepada diri kita sendiri. Kita sungguh beruntung bisa mengenal Dhamma. Maka dari itu saya mengajak Ibu Bapak untuk menyadarkan diri kita masing-masing, Dhamma bukan hanya untuk pengobatan fisik, akan tetapi Dhamma sebagai obat batin kita. Apakah batin kita sakit, Bante? Ya. Kecuali kalau Anda sudah mencapai kesucian tingkat akhir, kesempurnaan daripada kesucian, yaitu arahat. Ibu Bapak,
Ada yang sudah jadi Buddha? Jika kita belum mencapai kesempurnaan batin, menjadi Buddha atau mencapai kesucian arahat, kita ini masih punya penyakit yang sangat mendasar, yaitu penyakit batin. Di antaranya akarnya adalah ketidaktahuan batin, kegelapan batin, yang akan mempunyai dua cabang, keserakahan, loba, kebencian, dosa, dan akan berkembang biak. Dari tiga akar kejahatan itu berkembang biak menjadi berbagai macam hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, sehingga itu menyebabkan, menjadi penyebab daripada penyakit batin, yaitu kekotoran batin. Yang real, Bante, gampang Bapak Ibu kalau kita ingin real. Tadi kan serakah, itu loba. Kikir, melekat, itu semua adalah penyakit. Disadari atau tidak sadari, yang menyadari akan hal itu beruntung dirinya. Bahwa sifat yang tidak baik, penyakit yang ada dalam batinnya telah diketahui. Berupa kikir, berupa kemelekatan, dan berupa keserakahan. Nah, kalau itu sudah diketahui sebagai penyakit batin, maka inilah perlunya kita belajar Dhamma, dan Dhamma yang kita pelajari itu akan bisa menjadi obat daripada penyakit batin itu. Orang dengan melatih mengembangkan kemurahan hati, tentu setelah mengetahui apa Dhamma itu. Sebelum mengetahui, sebelum belajar Dhamma, meyakini akan Dhamma, mengetahui akan Dhamma itu sangat sulit. Bisa untuk melatih dan mengembangkan kemurahan batin atau berdana. Ini obat. Obat dari apa? Obat dari kekikiran. Jika orang bisa menumbuh kembangkan sifat baik berupa kemurahan hati, maka sifat buruknya kekikiran akan mengurang. Penyakit batin ini akan mengurang. Jika orang melatih mengembangkan sifat luhur berupa kedermawanannya itu, maka keserakahan yang ada dalam batinnya sebagai penyakit batin itu juga akan mengurang. Akan mengurang. Jika terus melatih mengembangkan kemurahan batin, maka kemelekatan dengan hal-hal yang dimiliki, kebendaan duniawi yang berharga ini juga akan mulai mengurang kemelekatan itu. Inilah obat. Obat berupa Dhamma dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari adalah kemurahan hati, keluhuran batin berupa mengembangkan kedermawanan. Keserakahan bisa dikurangi, kemelekatan bisa dikurangi, kekikiran bisa untuk dicegah. Oleh karenanya, Ibu Bapak, dalam mempraktekkan Dhamma setelah mengetahui dan meyakini Dhamma, manakala kita berbuat baik khususnya berdana, dianjurkan berdana untuk bertekad supaya kekikiran saya mengurang. Saya berbuat baik berdana supaya keserakahan saya bisa kurang. Saya berbuat baik dengan berdana, semoga kemelekatan saya kepada hal-hal duniawi ini bisa akan mengurang. Dhamma sebagai obat, obat daripada penyakit batin.
Ibu bapak, saudara-saudari sedama, selain keserakahan, kekikiran, kemelekatan, adakah kita temukan penyakit yang ada dalam batin kita masing-masing? Masih banyak. Di antaranya kebencian, iri hati, dendam. Itu adalah penyakit batin kita, kotoran batin kita menjadi penyakit batin. Sungguh beruntung siapapun orangnya yang bisa untuk menyadari bahwa dirinya masih mempunyai iri, dengki, dendam, benci, mengetahui akan keberadaan itu pada batinnya, beruntung. Apalagi kalau mengetahui dan menyadari lantas bergegas untuk menyembuhkan, mengikis sifat yang tidak baik karena itu sebagai penyakit batin. Caranya mempraktikkan Dhamma kembali. Dhamma ajaran Sang Buddha yang telah diputar pada bulan Asala kepada Pancawagya Bhikkhu mengingatkan kita itu adalah obat yang sangat manjur untuk penyakit batin khususnya. Karena manusia masih mempunyai kebencian, iri hati, dengki, bahkan dendam, manakala mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Ibu bapak, siapa orangnya yang tidak akan jengkel, tidak akan benci kalau diperlakukan tidak baik, karena itu sifat daripada putu jana. Padahal kalau dia jengkel, benci dan lain sebagainya, dia juga menyakiti dirinya sendiri. Karena memang belum tahu hal itu, pasti akan terjadi itu. Maka itulah penyakit batin yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita masing-masing. Yang akan menolong kita, yang akan menyembuhkan penyakit batin kita. Maka dalam pelajaran Dhamma diajarkan tentang metta atau cinta kasih. Kita dianjurkan untuk memahami akan cinta kasih itu. Apabila cinta kasih itu kita ketahui manfaatnya, kita kembangkan manfaatnya, yang utama mendapatkan manfaat adalah diri kita sendiri. Berikutnya adalah orang-orang yang dekat kita, bahkan lebih jauh lagi kepada semua makhluk hidup akan mendapatkan kesejukan, kemanfaatan daripada cinta kasih atau metta itu. Nah inilah dalam pelajaran Dhamma Guru Agung Mahasempurna Sang Buddha mengajarkan bagaimana cara mengembangkan cinta kasih itu dari dalam diri kita untuk diri kita sendiri. Untuk mengikis kebencian, rasa dendam, jengkel, benci, dan lain sebagainya. Jika tidak diselesaikan dirinya sendiri, orang lain tidak bisa untuk menyelesaikan itu. Lain misalnya Anda seperti bangun bangunan yang bertingkat berapapun, Anda bisa undang kontraktor, bisa membayar, bisa menyelesaikan bangunan itu. Misalnya Anda menguruk pantai sedalam apapun dan seluas apapun pantai itu, Anda bisa, kita bisa meminta tolong pemborong untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Akan tetapi, hal yang mendasar dalam kehidupan ini, mengetahui kebencian, iri hati, jengkel, dendam yang ada dalam diri kita adalah tugas diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Setelah mengetahui, kita mesti berjuang untuk memahami Dhamma, mempraktikkan Dhamma, karena Dhamma adalah obat untuk mengatasi, menyembuhkan penyakit batin. Ibu bapak, mengapa orang bisa berbuat salah? Mengapa orang bisa berbuat jahat? Mengapa orang bisa terlena dalam kehidupan ini? Tidak lain adalah ketidaktahuan dalam diri manusia yang masih mendominasi, masih mencengkram,
diperdaya ketidaktahuan kita, maka yang tidak baik dianggap baik, yang baik dikatakan itu. Saya ulang, yang tidak baik dianggap baik, yang tidak baik terlihat hal yang baik karena ketidaktahuan, karena kegelapan batin. Awija itulah, kegelapan batin kita itulah sumber daripada segala kejahatan. Itu penyakit yang dahsyat dalam proses kehidupan. Bukan hanya manusia, tapi juga semua makhluk hidup. Nah, dengan kita belajar Dhamma, dengan memahami Dhamma, maka pengetahuan kita muncul, kebijaksanaan kita muncul, itulah obat. Obat yang bisa untuk mengikis, obat yang bisa untuk menyembuhkan penyakit yang sangat berbahaya, yaitu ketidaktahuan yang ada dalam batin kita, kegelapan batin yang mendominasi kehidupan manusia khususnya, makhluk hidup pada umumnya, sehingga bisa muncul berbagai macam sifat-sifat baik yang lainnya, atau penyakit yang berbagai macam bersumber daripada kegelapan batin. Ibu bapak, saudara-saudari sedama, inilah Dhamma dari dua sudut pandang untuk menjadi obat. Obat manakala fisik ini sakit, karena memang fisik ini mungkin saat ini Anda sehat, tetapi badan kita ini belum terbebas dari penyakit. Suatu-waktu kalau penyakit itu datang, Anda, kita semua akan bisa menggunakan Dhamma, yaitu pemahaman kita. Pemahaman kita akan kelahiran, itu akan membawa kita tenang dalam keadaan sakit, akan membawa diri kita sabar dalam keadaan sakit, akan membawa kita untuk mengerti dan menerima dengan keadaan tenang, sabar, dan bisa menerima sakit itu sebagai konsekuensi daripada kehidupan, maka sakit fisik ini akan mudah diobati. Ini tahapan awal yang perlu kita ketahui, karena suatu saat kita akan menggunakan Dhamma sebagai obat penyakit jasmani. Akan tetapi Dhamma lebih digunakan lagi untuk mengobati penyakit batin. Karena penyakit batin itulah yang sungguh luar biasa, tugas kita yang menyelesaikannya sampai sembuh total. Begitu putu jana, orang belum mencapai kesucian, berbagai macam penyakit batin pasti akan datang dalam kehidupannya, akan bersama dalam kehidupannya. Dalam keadaan itu berjuang, orang bisa mencapai sotapanna, sudah mulai kurang penyakit. Paling banter 7 kali lagi kelahiran, paling banyak 7 kali lagi kelahiran. Dalam setiap kelahiran akan membawa konsekuensi penyakitnya. Namun arahnya sudah jelas, yaitu untuk kesembuhan. Karena setelah mencapai sotapanna akan arah kepada kesempurnaan arahat itu. Artinya kita akan sembuh secara total, secara batinnya. Apabila kita mempraktikkan Dhamma, yaitu jalan tengah yang diajarkan Guru Agung Mahasempurna Sang Buddha pada Asalapuja kepada 5 pertapa. Itu adalah obat. Melatih moralitas sila, mengembangkan ketenangan batin samadhi, dan untuk mencapai kebijaksanaan sebagai obat dalam menjalani kehidupan. Ibu bapak, saudara-saudari sedama khususnya,
umat Buddha Wihara Swanadipa Bandar Lampung yang saat ini untuk mengadakan perayaan Asada Puja. Semoga uraian Dhamma yang singkat, Dhamma dari perspektif obat fisik maupun batin akan membawa pemahaman kita lebih baik untuk belajar Dhamma, untuk meyakinkan kita akan Dhamma, sehingga kita bisa mempraktikkan Dhamma itu lebih baik lagi. Semoga membawa keberkahan dan kemanfaatan. Saya ucapkan selamat Hari Raya Asada 2564 Buddhis Era. Semoga Anda sekalian beserta keluarga senantiasa dalam berkah perlindungan Sang Tikratana. Sadhu.